Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, NIM F1 S1 19098, dan rekan saya Anugrah Mukti Kumoro, NIM F1 S1 19076. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang telah kami review. Adapun judul jurnalnya itu adalah Implementasi Algoritma A Priori untuk Market Basket Analisis berbasis R Programming. Ini adalah jurnal yang akan kami review pada video kali ini. Adapun ini adalah mata kuliah penambangan data dan integrasi bisnis dalam materi Association Rule. Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Anugrah Mukti Kumoro. Kepada Mukti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu apa itu Association Rule. Mencari association membutuhkan proses yang rumit karena masalah kombinasi produk yang besar, apalagi pada bisnis retail yang memiliki ribuan produk. Algoritma Association Rules adalah algoritma yang fokus mengidentifikasi hubungan yang kuat antar item-item di dalam suatu populasi dataset. Ini sangat penting karena relasi antar item itu biasanya merupakan masalah kombinasi yang bisa berkembang sangat besar, jauh melampaui jumlah item asli. Diperlukan algoritma yang mumpuni dan di dunia data science ini dikenal dengan tipe association rules. Dan salah satu yang populer adalah a priori. Next. Algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frequent item sets yang dijalankan pada sekumpulan data. Analisis a priori didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan a priori yang menemukan syarat minimum untuk support. Market basket analysis merupakan salah satu teknik dari data mining yang digunakan untuk menentukan produk-produk manakah yang akan dibeli oleh pelanggan secara bersamaan dengan melakukan analisa terhadap daftar transaksi pelanggan. Dengan mengetahui produk-produk tersebut, maka sebuah sistem e-commerce dapat membuat maupun mengembangkan sebuah sistem custom profiles dan dapat menentukan layout katalog pelanggannya sendiri. Kemudian penerapan market basket analysis atau MBA di R dapat dengan menggunakan algoritma a priori, di mana merupakan algoritma yang populer di area machine learning, yaitu pada package rules. Rules sendiri merupakan singkatan dari association rules yang merupakan suatu kategori dari machine learning. Untuk menjalankan package tersebut diperlukan atau dibutuhkan dua kata, diantaranya yaitu produk dan juga data transaksi. Pada kesempatan ini dilakukan analisis dengan menggunakan data groceries, yang mana sudah terdapat di dalam dataset R. Sebelum memanggil dataset tersebut, terlebih dahulu kita mengaktifkan package library atau sudah diinstal terlebih dahulu package-nya yang akan digunakan dalam melakukan analisis ini, yaitu dengan sintaks sebagai berikut. Nah, sebelah ini adalah contoh dari library yang akan kita gunakan. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri Daviano. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mukti telah menyampaikan materinya tadi. Oke, kita lanjut ke bagiannya. Karena tadi kita tadi memanggil library. Ya, tadi library yang diperlukan adalah library matrix, arrays, grade extra, dan arrays space. Dan tidak lupa pula dipanggil dataset groceries-nya. Setelah itu, kita akan menampilkan 25 data teratas dari dataset groceries tersebut dengan menggunakan bar plot dengan perintah sintaks seperti berikut: library R color brewer dan item frequency plot, yang kemudian akan menghasilkan output seperti pada gambar di samping. Ini adalah output dari 25 data teratas dari dataset groceries. Bisa dilihat bahwa data paling atas itu adalah whole milk atau susu, dan diikuti dengan other vegetable, dan di posisi terakhir itu ada butter atau mentega. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan algoritma a priori di dalam metode association rules untuk melakukan analisis pada market basket analysis dengan menggunakan sintaks berikut. Ini ada sintaksnya. Adapun parameternya itu sama dengan 2, yaitu support, dan juga supportnya sama dengan 0,001 dan nilai confidence-nya 0,8. Di mana a priori merupakan algoritma dalam perhitungan association rule. Untuk output yang dihasilkan merupakan parameter spesifikasi dan aturan jika maka.
Bisa dilihat pada gambar samping, ini adalah fungsi a priori yang telah dijalankan. Bisa dilihat ya di sini. Dan di rules-nya ada sekitar 410 rules. Oke, lanjut. Setelah melakukan fungsi a priori tadi, kita akan coba menampilkan 15 data teratas. Oke, kita tampilkan dengan perintah ini. Dan outputnya adalah ini, gambar di samping ya. Lanjut, dari output tadi dapat diketahui bahwa variabel tersebut berisi tentang LHS, RHS, support, confidence, lift, dan count. Nih, di bagian sini. Di bagian ini, LHS, RHS, support, confidence, lift, dan count. Nah, support itu artinya nilai dukungan banyaknya data yang ada pada transaksi. Lalu confidence adalah berapa banyak barang yang terbeli jika salah satu barang sudah terbeli. Lalu count yaitu jumlah barang yang terbeli, dan lift yaitu informasi yang bisa memberikan informasi. Artinya itu supaya barang yang lain itu ikut terbeli. Membeli barang ini, barang lain ikut terbeli. Dan menjadi ukuran yang digunakan dalam MBA ini. Kemudian dari data ini diketahui bahwa jika konsumen membeli curd dan cereals, maka konsumen juga akan membeli whole milk. Pada fungsi itu, dapat diketahui bahwa jumlah data ini adalah sebanyak 410 data. Ini datanya ada 410. Kalau di scroll. Oke, dari data tersebut itu, kita akan memvisualisasikannya dengan perintah, dengan plot atau grafik menggunakan package yang disebut Arrowless Fish. Ini adalah sintaknya, panggil library-nya, dan masukkan plotnya. Dan ini adalah tampilan visualisasi Arrowless Fish. Bisa dilihat di gambar di sampingnya, ini adalah tampilan visualisasinya. Oke, lanjut. Setelah kita menambahkan informasi ini, maka akan timbul pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu kita akan mencari jawabannya. Pertanyaan apa yang timbul? Nah, pertanyaan itu, apa yang akan cenderung dibeli oleh pelanggan jika pelanggan tersebut membeli sesuatu? Nah, apa yang akan cenderung dibeli pelanggan jika misalnya pelanggan tersebut membeli susu? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kita membutuhkan penargetan item. Pada dasarnya berarti itu dibutuhkan, kita gunakan fungsi a priori lagi untuk mengatur sisi kirinya LHS dan RHS dan serta atau sisi kanannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini adalah tampilan dari fungsi a priori lagi. Kita menggunakan fungsi a priori lagi. Nah, dari output sebelumnya dapat dilihat bahwa sisi kiri LHS itu memuat whole milk. Kita dapat mengatur sisi kiri menjadi whole milk dan sebagai antecedent dan menetapkan panjang minimum 2 untuk menghindari item sisi kiri kosong. Lalu untuk langkah terakhirnya inilah kita akan menampilkan analisis tertadi ke dalam plot atau grafik dengan package Arrowless Fish, dan outputnya adalah pada gambar di samping. Ya, bisa dilihat ya, ini ada di tengahnya ada whole milk, root vegetable, tropical fruit, soda, root vegetable, oil atau buns, serta yogurt. Dari output ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan dari dua barang. Itu di mana jika orang membeli whole milk, maka dia akan membeli other vegetable, di mana other vegetable ini memiliki support yang besar. Bisa kita lihat dari besar lingkaran yang ada di sini. Ya, bisa juga kita lihat ini jika orang membeli whole milk, maka ini adalah tampilan dari yogurtnya. Dan seterusnya, jika orang membeli whole milk akan cenderung membeli other vegetable, tropical fruit, soda, root vegetable, oil atau bun, dan yogurt. Dan ini adalah tampilan dari script R dan link video. Bisa dilihat nanti di link ini. Nanti saya akan letakkan link tersebut. Dan ini adalah akhir dari video review kami pada video kali ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.